Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Apa kabar semuanya anak-anakku kelas 2 Granada dan kelas 2 Andalusia? Semoga kalian tetap sehat ya. Ingat, tetap jaga kesehatan kita. Kita syukuri nikmat Allah ini dengan rajin belajar. Taat kepada Allah dengan cara sholat 5 waktu. Ingat, selalu jaga kebersihan. Jaga kesehatan dengan selalu peduli kepada lingkungan ya. Selalu bersih, buang sampah di tempatnya, rumah selalu rapi dan bersih. Itu mewujudkan atas nikmat Allah, mewujudkan rasa syukur kita atas nikmat Allah. Baiklah anak-anakku yang sedang online ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun pembelajaran kita masih online. Hari ini kita akan belajar PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Oke, semoga kesemangatan kalian memudahkan kalian dalam belajar. Baiklah anak-anakku kelas 2 baik Andalusia maupun kelas 2 Granada, silakan kamu buka bukunya, buku PAI pelajaran 6 yaitu belajar berwudu. Kalian bisa langsung buka halaman 48. Meskipun nih Mister di sini ada slide-nya tapi berbeda ya, tapi sama intinya tentang berwudu. Oke, next. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca Bismillah, hamdalah bersama ya. Before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pendidikan agama Islam. Oh, salah nulis Islam itu ya. Pelajaran 6 tentang belajar berwudu. Ada yang tahu apa arti berwudu itu? Ya, berwudu itu berarti menghilangkan hadas kecil. Ingat ya, berwudu itu menghilangkan hadas kecil. Kalau menghilangkan hadas besar dengan cara apa? Dengan cara mandi besar. Hadas kecil bisa membatalkan wudhu. Jadi saat kamu punya hadas kecil, berarti kamu wudhunya batal kalau kalian punya wudhu. Contoh hadas kecil itu apa? Contohnya adalah buang air kecil. Kamu habis wudhu, kemudian kamu pipis, maka wudhunya otomatis batal. Atau buang air besar, kamu mules, kemudian padahal barusan wudhu nih, terus kamu mules dan buang air besar, kamu wudhunya batal. Kalau wudhunya batal berarti apa? Ya harus wudhu lagi saat mau melaksanakan sholat. Ya. Nanti banyak hal-hal yang dilakukan yang harus diawali dengan wudhu. Contohnya apa? Contohnya sholat, tawaf, memegang Al-Quran juga harus berwudu ya. Berwudu itu dapat membersihkan kotoran. Kotoran baik yang menempel di tangan, muka, kepala, tangan, dan kaki itu harus semuanya dibersihkan. Ya, jadi berwudu itu bisa menghilangkan hadas kecil. Nih, Mister ada sedikit nyanyian. Kita nyanyi bersama dengan nada lagu seperti lagu Potong Bebek Angsa. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kanan, sorong ke kiri, la 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 la. Yuk kita nyanyi dengan lirik yang ada di monitor yuk. Marilah berwudu, berwudu bersama, melakukan sholat, sholat berjamaah, berwudu itu bersih dan suci, la 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 la. Ulangi, marilah berwudu, berwudu bersama, melakukan sholat, sholat berjamaah, berwudu itu bersih dan suci, la 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 la. Silakan kalian bisa nyanyikan sendiri ya. Oke, kita perhatikan ya. Kalian
Tidak usah lihat buku kamu, di sini dapat di buku tidak ada. Lihat syarat wudhu. Syarat wudhu itu ketentuan yang harus dilakukan, harus ada sebelum melakukan wudhu. Pertama apa? Beragama Islam. Jadi kalau orang yang mau berwudhu itu harus orang Islam. Kemudian yang kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar atau salah, baik atau buruk. Kalau mumayyiz atau tamyiz, sering dikenal dengan tamyiz atau mumayyiz, itu sudah tahu. Misalnya pisau itu tajam, kalau kena kita mainan bisa kena. Itu nggak tahu. Kalau belum tahu itu berarti belum tamyiz, belum tahu masalah kotoran, belum tahu ini benar atau salah. Itu namanya belum tamyiz atau belum mumayyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan antara itu benar, itu salah, itu baik, itu tidak baik. Oke. Yang kedua, tidak berhadas besar. Hadas besar nanti kita bahas di materi berikutnya, tapi intinya hadas besar harus kita hilangkan dengan cara mandi besar. Nah, mandi besar bisa menghilangkan hadas besar. Kalau sudah dihilangkan hadas besarnya, baru kita hilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Keempat, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ya, air suci dan menyucikan. Contoh, ada air suci tapi tidak mensucikan. Contoh, air kopi. Air kopi itu suci, bisa kita minum, tapi tidak bisa buat berwudu. Air suci, air yang suci dan tidak bisa mensucikan, ya tadi, air kopi, air teh banyak segalon misalnya. Tapi itu tidak bisa buat wudu karena itu tidak bisa mensucikan. Ya, jadi syaratnya harus dengan air yang suci dan menyucikan. Kemudian yang kedua, yang terakhir, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contoh misalnya kita habis habis kerjasama sama ayah ya, membantu ngecat pintu. Nah, catnya belepetan ke tangan kita. Ya, apalagi cat besi atau cat kayu. Ya, cat kayu itu saat terkena kulit kita akan menghalangi masuknya air ke kulit kita. Makanya kulit yang kena cat harus kita hilangkan dulu. Cat yang mengenai kulit kita, catnya harus kita hilangkan dulu. Terus misalnya kita di tangan ada lakbannya, dilepas dulu biar air kena kulit. Makanya harus hilang sesuatu yang bisa menghalangi air masuk ke kulit. Ya tadi contohnya cat, atau yang perempuan ya yang suka pakai kutek ya, kacar kuku itu tidak tembus air, maka harus dihilangkan dulu supaya airnya bisa nempel ke kuku. Kemudian rukun wudhu. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan saat melaksanakan wudhu. Contoh, pertama apa? Niat. Jadi niat itu harus kita lakukan. Ingat kita sudah belajar niat wudhu ya. Pas sebelum PTS. Kita sudah melakukan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala, seraya atau sambil membasuh muka gini. Ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Saya niat menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Jadi membasuh mukanya sambil dalam hatinya niat ya. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Caranya gimana? Ini kalau ada keran ya, air itu mengalir begini ya sampai kedua siku. Ingat, sampai sini, sampai siku. Lebih ya, jangan pas banget. Nih. Kanan dulu sampai 3 kali dan kiri 3 kali ya. Kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala itu bagusnya gimana? Tangan kita dibasahin dengan air, kemudian tempel ke sini, ke depan lagi, ya sampai 3 kali. Itu mengusap kepala. Lalu kelima itu membasuh kedua kaki. Ya kaki kita basuh sampai mata kaki.
Kemudian yang keenam, mengerjakan gerakan secara berurutan. Dilakukan harus tertib. Jangan kaki dulu, kemudian muka, baru kumur-kumur, baru tangan dan sebagainya. Salah. Harus secara berurutan. Ya, kalau urutannya ada di buku, kalian bisa lihat halaman 48. Ya, di situ ada yang hukumnya sunnah. Ya, kita boleh melakukan sunnah dulu. Membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sambil cuci tangan. Ingat, pertama, kalian bisa catat ya, urutan berwudu itu baca bismillah sambil cuci tangan. Kemudian yang kedua, kumur-kumur. Habis kumur-kumur, nih, membasuh muka. Sambil niat, nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala, basuh muka ya. Jadi niatnya saat mau membasuh muka berbarengan ya. Kemudian selanjutnya adalah membasuh mengusap kepala dulu, mengusap kedua tangan dulu, membasuh kedua tangan, basuh tadi sampai tangan, ya. Berikutnya keempat, ingat mengusap sebagian kepala, ya bagusnya seluruhannya. Kemudian kelima membasuh kedua kaki, ingat sampai mata kaki. Tapi di sini ada kesunahan-sunahnya, diantaranya apa? Itu telinga dulu, telinga, ya, basuh telinga, daun telinga. Kemudian apa? Baru kaki. Habis kaki sudah selesai. Yang penting harus tertib. Yang lain adalah sunnah. Sunnah itu apa? Yang baiknya kita lakukan, bagusnya kita lakukan. Pertama apa? Membaca basmalah saat permulaan wudhu, yaitu baca bismillah sambil cuci tangan. Kemudian menggosok gigi atau di sela-sela giginya ya, takutnya ada makanan. Ya, itu kumur-kumur lah kalau kita bahasanya kumur-kumur. Kumur-kumur. Yang ketiga, ini menggosok gigi, itu yang biasa kita lakukan, itu kumur-kumur. Ketiga itu mencuci kedua telapak tangan, ya, bergelangan. Kemudian, oh ya ini kumur-kumur sendiri ada ya. Jadi menggosok gigi dulu, baru kumur-kumur dan bersihkan hidung. Membersihkan hidung caranya bagaimana? Itu airnya dihirup, ya, istinsyak ya, dihirup, kemudian dikeluarkan, disemprot, istinsyar. Kemudian yang kelima mengusap seluruh kepala nih tadi. Ya. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan dulu daripada yang kiri. Ini masih ada lanjutannya. Ya, daripada yang kiri ke kanan dulu ya, sampai udah 3 kali baru kiri. Kemudian yang terakhir membaca doa wudhu setelah selesai. Itu sunahnya wudhu. Kemudian ada hal-hal yang batalkan wudhu. Apa itu? Buang angin. Kita kentut ya, kentut itu buang angin. Udah wudhu kentut. Ya, berarti kita batal wudhunya deh. Kalau mau sholat harus wudhu lagi. Kemudian buang air kecil. Kemudian buang air besar. Ataupun yang keempat menyentuh kubul dan dubur. Kubul itu bagian depan kita buat kencing. Dubur itu bagian belakang kita yang buat pup ya. Kalau buang air besar itu dubur, kalau kubul itu buang air kecil atau kencing. Dengan telapak tangan, misalnya kita pegang, nah kita batal walaupun tidak mengeluarkan air kencing. 5, tidur. Habis wudhu kita tidur. Habis wudhu kecapean tidur, maka wudhu kita batal. Yang 6, hilang akal karena mabuk atau gila, maka batal wudhunya. Oke anak-anakku, ini ada coba kita bahas bersama ya. Di buku tidak ada, kalian bisa lihat di layar monitor ini. 1, sebelum sholat dilaksanakan, kita harus bersuci dulu dengan cara apa? Ya bersucinya dengan cara berwudu, maaf ini ya. Bersuci dengan cara berwudu. Oke, Mister. Kita harus berwudu dulu. Kemudian rukun wudu ada 6. Setelah membasuh muka adalah membasuh tangan sampai siku. Kemudian seseorang dalam keadaan wudu lalu ia tertidur, maka wudunya bagaimana? Maka wudunya menjadi batal, harus wudu kembali ya. Kemudian keempat, ketika hendak wudu saat membasuh tangan kita harus membaca basmalah. Ini sunahnya wudu.
baca bismillah sambil cuci tangan. Yang kelima, saat wudhu tangan dibasuh sampai mana ya? Sampai siku ya. Ya, saat basuh wudhu itu membasuh tangan itu sampai siku, kedua siku. Next kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini ada nih. Ya, seluruh gerakan wudhu disunahkan dibasuh atau dikerjakan diusap sebanyak 3 kali. Sunahnya 3 kali ya. Umur 3 kali, basuh muka 3 kali, tangan. Mister kalau cuma sekali boleh nggak? Boleh. Yang penting sudah rata. Tapi bagusnya 3 kali. Nawaitul wudhu ali rafil hadasil asghari itu adalah niat wudhu. Oke. Gerakan wudhu berikut adalah bagian dari rukun wudhu kecuali yang bukan rukun wudhu. Ini mengusap telinga ya. Ini tangan itu rukun wudhu, kepala itu rukun wudhu, telinga itu sunnah wudhu. Jadi jawabannya yang bukan rukun. 9. Membaca doa wudhu setelah berwudhu adalah bagian dari sunnah juga. Ya, kalau kita habis wudhu tidak baca doa, ya nggak masalah, wudhunya tetap sah. Tapi bagusnya itu kalian baca doa. Kemudian yang 10, aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas. Wudhu itu menghilangkan hadas apa? Hadas kecil. Oke. Alhamdulillah pelajaran kita selesai. Kita tepuk wudhu dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa terakhir kaki lalu doa. Amin. Ya. Oke. Alhamdulillah pelajaran kita selesai. Ingat, urutan wudhu apa saja? Ya, kalian kalau menyertakan rukun sama sunahnya berarti dimulai mencuci tangan sambil baca bismillah, kemudian kumur-kumur, lalu hidung, masukkan air ke dalam lubang hidung sambil mengeluarkan lagi, lalu niat sambil membasuh muka. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala sambil basuh muka. Lalu membasuh kedua tangan sampai siku ya, ingat ya sampai siku. Kemudian yang berikutnya mengusap kepala, kalian boleh sebagian, boleh bagusnya itu seluruhnya ya. Kemudian membersihkan telinga. Nah, membersihkan telinga itu sunnah. Mister kalau tidak membersihkan telinga boleh nggak? Boleh, wudhunya tetap sah. Kamu wudhu tanpa cuci tangan sah, ya, tanpa kumur-kumur sah, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Terakhir kaki ya, ingat kaki sampai ke mata kaki. Dan terakhir doa. Mister kalau tidak doa gimana ya? Tetap sah, tapi bagusnya kita berdoa. Ingat doanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke, tugas kamu coba tulis rukun wudhu, urutan wudhu ya, urutan wudhu dari yang pertama niat sampai basuh kaki. Ingat sunahnya, ingat rukunnya saja. Nanti sunahnya tadi nggak usah ditulis. Ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran PAI hari ini selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mempraktekkan ya. Ingat wudhu itu kegiatan yang pasti kamu lakukan sehari-hari. Terutama karena wudhu apa? Wudhu itu harus kita lakukan saat mau melaksanakan sholat 5 waktu. Karena menjadi rukun sholat, yaitu suci dari hadas kecil. Baiklah anak-anakku, kita
Baca hamdalah bersama. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tulis di buku tulis rukun wudhu. Ya, rukun wudhu tadi ada di slide. Kalian tinggal skip boleh ya. Tulis rukun wudhu. Dari mulai niat, basuh muka, basuh tangan, basuh ngusap kepala, dan basuh kaki. Oke, cukup sekian dari Mister. Mister akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.